Salam, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mereview bab media pembelajaran PPKN kelas 7 semester 2. Kita akan mempelajari bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, dan juga nanti plus bab 6 ya. Pertama, makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerja sama rakyat Indonesia sendiri. Semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Pentingnya kerjasama. Kemerdekaan bangsa Indonesia tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Pentingnya kerjasama. Pentingnya kerjasama antara lain terlihat pada hal-hal berikut ini. Pertama, pekerjaan akan lebih ringan. 2. Kerjasama, pekerjaan cepat selesai. Kerjasama membuat tujuan tercapai lebih efektif. Kerjasama menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Kerjasama memupuk tanggung jawab sosial, meningkatkan rasa setia kawan, memupuk rasa kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, menciptakan kerukunan, dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, yaitu berbagai bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia terbagi menjadi 3. Gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Gotong royong bercocok tanam dan membangun rumah. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat antara lain sebagai berikut. Pertama, dalam kehidupan sosial politik. 2. Kehidupan ekonomi. Ketiga, dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, dan antarumat beragama. Oke, sekarang kita akan melanjutkan bab 6, karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah gabungan, ikatan, perkumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikatan, serikat. Makna persatuan dan kesatuan. Keinginan untuk bersatu tampak dalam berbagai peristiwa besar perjuangan bangsa, seperti munculnya organisasi Budi Utomo pada 1908 silam, Sumpah Pemuda pada 1928, dan proklamasi kemerdekaan pada tahun 45. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, dan bahasa dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia dalam sebuah ikatan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti penting dalam memahami karakteristik daerah tempat tinggal. Perlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk terbebas dari jajahan bangsa asing. Arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal.
Dalam masa pergerakan nasional seperti organisasi politik, juga muncul organisasi pemudahan yang masih bersifat kedaerahan. Arti penting dalam pembangunan karakteristik daerah tempat tinggal. Dalam perkembangan selanjutnya diadakan Kongres pertama Sumpah Pemuda pada 30 April hingga 2 Mei 1926 bersama antar organisasi pemuda. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang semakin menyadarkan golongan pemuda untuk merdeka secepatnya tanpa campur tangan penjajah. Hal tersebut mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Proklamasi pada 17 Agustus adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Muhammad Yamin adalah orang yang menggagas ide mengenai pemerintahan daerah dalam sidang PBBKI 29 Mei. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diterapkan sistem otonomi daerah, yaitu pemberian kewenangan pada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Adanya pemahaman dan pemanfaatan fisik daerah dapat mengoptimalkan otonomi daerah. Kearifan lokal memiliki peran penting untuk membangun budaya masyarakat di suatu daerah. Berbagai nilai yang dianut juga dapat menggambarkan martabat dan budaya masyarakat setempat. Sejatinya, dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, ada sikap yang perlu dihindari, yaitu etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme itu? Etnosentrisme pasti menimbulkan konflik dalam masyarakat. Berbagai kasus dan isu mengenai SARA dapat berpotensi menimbulkan pertentangan karena perbedaan. Sikap etnosentrisme harus dihindari, dan tiap warga negara menjunjung kesatuan dan persatuan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih teman-teman. Sekian, sampai jumpa.